Halo, selamat pagi teman-teman. Shalom. Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Hari ini kita akan masuk ke tema pembelajaran baru kita, yaitu Yesus Kristus sahabat sejati dan tokoh idola. Nah, kita hari ini akan belajar banyak dari Tuhan Yesus, bagaimana membangun persahabatan sejati itu dan menjadikan Yesus sebagai tokoh idola bagi kita. Nah, teman-teman, kita akan mengawali pembelajaran kita dan berdoa. Kita siapkan hati, kita hendak berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas Yesus Kristus Putramu yang telah Kau anugerahkan kepada kami dan menjadi sahabat semua orang. Berkatilah kami agar dengan mengenal lebih dalam akan Putramu, kami pun dapat meneladan sikap dan teladan dan tindakan Yesus dalam membangun persahabatan dan dalam mengembangkan diri kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, kita sudah mengawali pembelajaran kita dan berdoa. Apakah teman-teman pernah merasakan sendirian? Ya, loneliness ya. Pernah nggak? Ya. Jadi ketika teman-teman sungguh merasakan tidak ada orang di sekitar kita, ya, merasakan bahwa tidak ada tempat untuk bercerita. Nah, teman-teman, maka kalau kita mengalami situasi seperti ini, sebetulnya sahabat atau peran sahabat itu sangat penting. Ya, adanya seorang sahabat untuk apa? Untuk kita saling berbagi, saling mengisi, ya. Jangan sampai nanti kita jatuh kepada kesendirian, kemudian tidak ada tempat berbagi hingga nanti sampai pada akhirnya aku ingin mengakhiri hidupku karena apa? Tidak ada orang di sekitarku. Nah teman-teman, maka penting ya sekali lagi hari ini untuk kita mengingatkan ya, supaya kita tidak jatuh ke dalam kesendirian, lonely. Jadi kita harus memiliki seorang sahabat. Nah, sahabat itu memang secara kodrati manusia membutuhkan ya seorang sahabat itu. Jadi persahabatan itu merupakan kebutuhan setiap manusia. Ingat ya, waktu dulu Adam diciptakan, Adam sendirian, kemudian Allah menciptakan Hawa. Ya, karena apa? Karena untuk menemani. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana sih memang secara kodrati persahabatan itu merupakan kebutuhan setiap manusia. Tidak ada manusia yang bisa berkembang secara sempurna tanpa peranan seorang sahabat. Tidak akan mungkin ya, tidak berkembang secara maksimal tentunya. Karena apa? Karena memang orang-orang di sekitar kita bisa mempengaruhi kita dalam tumbuh dan berkembang secara sempurna, ya, mengisi kekurangan dan kita berbagi kelebihan kita. Nah, teman-teman, sahabat yang seperti apa sih yang sebetulnya mau kita belajar hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus sekali lagi menyebut murid-muridnya sebagai seorang sahabat, ya, sekalipun banyak perbedaan di antara mereka. Yesus mengatakan, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa." Inilah ya yang disampaikan oleh Yesus mengenai kita ini juga sahabat-sahabatnya. Kita yang melakukan kehendak Allah. Yesus bukan hanya orang-orang yang sepaham dengan Yesus, tapi sebagai contoh misalnya ada murid yang mengkhianati dia, Yudas Iskariot ya. Jadi Yudas Iskariot walaupun dia mengkhianati dan menjual Yesus, tetapi tetap menyapa Yudas dengan sebutan sahabat. Dia katakan, "Hai sahabat, untuk itukah kamu datang?" Ya. Jadi inilah yang contoh atau teladan Yesus ya, bagaimana memperlakukan sebagai seorang sahabat. Walaupun Yesus diperlakukan tidak baik ya, dikhianati, tetapi tetap memperlakukan Yudas sebagai seorang sahabat. Ya, paham Yesus tentang makna persahabatan tidak semerta-merta atau tidak sebatas kata-kata kosong, tetapi apa? Tetapi memang Yesus laksanakan. Ya. Jadi tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini yang disampaikan oleh Yesus, dan tidak hanya disampaikan tetapi juga dilaksanakan. Dia buktikan sendiri melalui tindakannya dengan rela menanggung sengsara sampai wafat di salib. Ini membuktikan bahwa Yesus rela mengorbankan nyawanya demi kita, sahabat-sahabatnya, ya, demi keselamatan kita.
Nah, inilah teladan yang disampaikan, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus sekali lagi bukan hanya sebagai sahabat, tetapi juga sebagai idola bagi kita. Bagaimana tidak? Ya? Jadi bahwa Yesus menjadi model bagaimana kita yang mencapai kepenuhan hidup sejati kita. Jadi Yesus tampil dengan kepribadian dan tindakan yang sedemikian mempesona. Banyak melaksanakan tindakan-tindakan yang memang sungguh-sungguh bisa kita teladani. Memperhatikan orang-orang yang lemah, memperhatikan orang-orang yang tidak dianggap, para pendosa, orang-orang sakit. Itulah yang dilakukan oleh Yesus dan patut kita jadikan contoh. Yesus sebagai panutan atau idola kita. Kita ingin menjadi seperti Tuhan Yesus. Tidak hanya mengidolakan sebetulnya, tapi kita juga dipanggil untuk tidak sekedar meniru, tetapi melainkan meneruskan dan memperkembangkan apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Kita menganggap Yesus sebagai sahabat, juga kita menganggap Yesus sebagai tokoh idola kita. Karena apa? Karena itu menjadi role model. Aku ingin seperti Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya meniru, bukan hanya mengidolakan, tapi meneruskan dan memperkembangkan karya-karya yang dilakukan oleh Yesus. Teman-teman, sebagai seorang sahabat, kita diajak untuk sekali lagi memahami persahabatan yang hendak diwartakan oleh Yesus, supaya kita mampu sekali lagi mengembangkan sikap-sikap positif dalam membangun persahabatan sejati kita, sebagaimana dilakukan atau diteladankan oleh Tuhan Yesus. Kita juga diajak sekali lagi untuk mendalami berbagai kepribadian Yesus, agar kita mampu melihat dengan penuh kekaguman kepribadian Yesus itu, agar mampu menempatkan Yesus sebagai idola atau model dalam memperkembangkan diri kita. Itu teman-teman, kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Nah, kenapa sih seseorang bisa bersahabat? Kenapa orang bisa menjalin persahabatan itu? Memang dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa tahu, bisa mengenal. Mungkin karena kesamaan hobi, kemudian mungkin kesamaan sifat atau karakter, adanya sikap saling membutuhkan, karena merasa cocok dalam pergaulan dan sebagainya. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau kita sekali lagi ingin membangun persahabatan dengan Yesus, maka sikap-sikap inilah juga harus kita kita bangun, kesamaan hobi. Yesus hobi berbuat kasih, maka kita memang harus juga berbuat kasih. Kemudian sikap saling membutuhkan, kita sungguh-sungguh dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga membutuhkan Tuhan Yesus untuk semakin menguatkan kita dalam proses kehidupan kita. Nah, teman-teman, persahabatan sekali lagi juga merupakan sebuah proses yang tidak terjadi tiba-tiba dan berlangsung dan pasti akan dibangun bukan hanya sebentar, tapi tergantung sekali lagi juga tentang kemampuan masing-masing membangun dan mempertahankan persahabatan itu. Jadi memang kita sebagai pribadi ada yang cepat bergaul, berkomunikasi, tapi juga ada yang cenderung untuk sendiri, atau tidak terlalu terbuka. Nah, maka ini merupakan sebuah proses, kita sadari itu dan kita harus mulai bangun itu. Nah, teman-teman, jadi persahabatan perlu dibangun sebetulnya atas dasar yang pertama, saling percaya. Nah, percaya bahwa apapun yang dilakukan sahabat semata-mata demi kebaikan dan perkembangan yang lebih baik. Sikap saling percaya ini sangat penting untuk membangun sebuah persahabatan. Kemudian sikap saling menerima apa adanya. Jadi memahami bahwa setiap orang itu unik, punya sikap, karakter dan kebiasaan yang berbeda-beda. Kita harus menempatkan sekali lagi kita saling menerima apa adanya teman-teman kita. Kemudian yang berikutnya, saling mengasihi. Nah, memberi bantuan secara tepat, tanpa pamrih, kemudian tidak meninggalkan sahabat pada saat sedang mengalami musibah, bencana, atau dirundung masalah. Inilah yang disebut dengan saling mengasihi. Kita peduli terhadap apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh sahabat kita. Kita tidak mungkin meninggalkan mereka. Nah, kemudian yang berikutnya itu saling memahami dan menghormati.
Jadi memahami kegembiraan, harapan, duka, dan kecemasan sahabat kita. Maka kalau kita sudah sampai pada titik ini, maka sekali lagi persahabatan akan semakin erat, ya. Karena apa? Karena saling memahami apa yang kamu alami. Kamu sedang gembira, kita bergembira bersama. Teman kita sedang bersedih, berduka, kita berduka bersama. Ketika sahabat kita mengalami kecemasan, kita bisa memberikan penghiburan. Nah, teman-teman, kita juga sikap yang perlu dibangun yaitu memberi ruang dan waktu, ya. Kalau sahabat kita mengatakan aku butuh waktu sendiri untuk bermenung, ya, kita juga harus memberikan waktu itu, ya. Kapan harus bersama? Yuk kita kerjakan sesuatu. Aku membutuhkan kamu, aku ingin cerita. Maka ini sekali lagi memberi ruang dan waktu. Nah, teman-teman, jadi persahabatan juga perlu menghindarkan dari sikap-sikap yang sekali lagi bisa merusak persahabatan itu. Salah satunya adalah sikap egoisme. Jadi kalau kita memiliki sikap ini, maka ini harus segera dihilangkan, ya, karena memang sikap egoisme ini mementingkan dan mencari keuntungan diri sendiri. Yang penting saya, ya. Kalau sedang kita butuh, kita dekat dengan sahabat kita. Tetapi ketika kita tidak membutuhkan sahabat kita, kemudian kita meninggalkan. Nah, ini yang disebut dengan sikap egois, dan ini harus kita hindari. Kemudian yang berikutnya adalah kebohongan. Nah, dalam persahabatan diperlukan sebuah kejujuran, ya, tetapi kejujuran perlu ditempatkan, ya, dan disampaikan secara bijaksana agar sahabat kita bisa menerima tanpa marah atau sakit hati, ya. Misalkan ada suatu kekurangan, ya, dengan sahabat kita bisa sampaikan, tetapi harus dengan cara yang baik, ya. Supaya sekali lagi tidak timbul marah atau sakit hati. Nah, kebohongan ini juga, ya, sekali kita berbohong, maka kadang-kadang sahabat kita menjadi tidak percaya, ya, kepada kita, kan. Nah, itulah bagaimana kita harus membangun persahabatan itu, ya, dalam pergaulan, dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menghindari sikap-sikap egoisme, kebohongan yang dapat merusak tali persahabatan kita. Nah, teman-teman, kita akan belajar dari Injil Yohanes bab 15 ayat 2 sampai 16. Kita bacakan, ya. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, teman-teman, ini adalah sekali lagi yang diungkapkan oleh Yesus, yang disampaikan, yang diwartakan oleh Yesus mengenai kita sahabat-sahabat Yesus. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kutipan kitab suci itu? Teman-teman, Yesus menyebut murid-muridnya sahabat. Nah, tadi disebutkan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada kamu. Nah, kutipan ini hendak mempertegas bahwa sekali lagi mereka baru benar-benar disebut sahabat bila mereka saling mengasihi, ya, sebagaimana diperintahkan oleh Yesus sendiri. Ya, kalau kita saling mengasihi, maka kita bisa disebut sebagai sahabat Kristus sendiri. Kemudian yang berikutnya, para murid disebut sahabat istimewa sebab Yesus telah menetapkan memilih mereka secara khusus di antara banyak orang-orang yang percaya. Nah, keistimewaan itu mengandung konsekuensi bahwa para murid diharapkan mampu menghasilkan buah-buah persahabatannya dengan Yesus dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, keistimewaan itu juga diberikan kepada para murid sehingga apa? Sehingga apapun yang mereka minta kepada Bapa dalam nama Yesus akan dikabulkan. Nah, ini juga berlaku untuk diri kita. Kemudian persahabatan Yesus adalah persahabatan yang kekal, ya, tidak putus, tidak lenggang oleh waktu. Jadi yang tak tergoyahkan oleh pengkhianatan sekalipun. Nah, misalkan saja kepada Yudas Iskariot, salah satu murid yang mengkhianati dan menjual Yesus, Yesus tetap menyapa dia dengan sebutan sahabat. Hei sahabat, untuk itukah engkau datang?
Nah, inilah teladan yang juga disampaikan oleh Yesus mengenai bagaimana membangun sebuah persahabatan itu. Kemudian sikap dan tindakan Yesus dalam persahabatan dengan muridnya sungguh mengagumkan, ya. Maka pantaslah Yesus juga kita jadikan sebagai idola dan model bagi kita dalam memperkembangkan diri dan dalam membangun persahabatan kita. Ya, kita akan melihat bagaimana sekali lagi kepribadian Yesus agar kita betul-betul semakin mantap untuk mengidolakan Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, Yesus adalah tokoh sekali lagi yang dapat kita jadikan panutan bagi kita. Jelas ya, Yesus menerima semua orang tanpa memandang status atau keberadaan mereka. Ya, terutama Yesus memberikan perhatian kepada orang-orang yang tersingkirkan, ya, orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak dianggap oleh masyarakat. Nah, Yesus juga bergaul dan makan bersama dengan mereka. Kemudian Yesus tidak memperlakukan orang berdasarkan status sosial atau kedudukan, ya, melainkan berdasarkan kenyataan bahwa semua orang itu adalah citra Allah. Semua orang berhak mendapatkan kasih dan keselamatan dari Allah. Maka teman-teman, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus menjadi andalan dan harapan di mana orang akan bergantung kepadanya. Nah, teman-teman, Yesus berani mengkritik juga sebetulnya sikap para penguasa, ya, dalam himpitan para penguasa Romawi pada waktu itu yang menjajah bangsanya. Banyak pula para pemimpin lokal atau masyarakat Yahudi pada masa Yesus bertindak korup, kemudian menindas sewenang-wenang. Terus kemudian tidak nampak dalam, ya, itu nampak sekali lagi dalam diri Herodes misalnya, ya. Kemudian atas sikap itulah, ya, sampai-sampai Yesus menyebut Raja Herodes itu sebagai serigala. Ya, karena apa? Karena bentuk kepedulian Yesus, ya, Yesus membela hak mereka yang lemah. Jadi Raja Herodes sampai disebut sebagai serigala. Ya, banyak pula para penguasa mencari hormat dan gelar, ya, kemudian mereka menyebut diri mereka pelindung rakyat, padahal tindakannya justru sebaliknya, ya, menyengsarakan rakyat, memungut pajak yang tinggi, ya. Nah, jadi inilah yang sekali lagi yang dilakukan oleh Yesus, ya. Mereka Yesus sungguh-sungguh memberi perhatian mereka yang tersingkir, mereka yang tidak dianggap, ya, membela mereka yang tertindas, ya, mengkritik para penguasa agar mengubah sikap-sikapnya dari sikap-sikap koruptif, ya, kemudian sikap-sikap yang menindas, ya, rakyatnya. Nah, ini juga harus kita jadikan teladan bagi kita. Kita juga harus bisa, ya, menjadi pelopor, menjadi orang yang memperjuangkan hak-hak entah sahabat kita, entah teman kita yang mengalami, orang-orang sekitar kita yang mengalami penindasan. Nah, teman-teman, Yesus sekali lagi mengutamakan kasih dalam memperjuangkan, menjalankan aturan agama. Jadi bagi Yesus aturan agama itu penting sejauh aturan itu membantu manusia untuk mencapai keselamatan seutuh-utuhnya. Nah, Yesus sangat menghormati hukum Taurat, ya, terlebih menerapkan secara benar, ya. Yesus mengatakan, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Nah, Yesus datang untuk menyempurnakan dan menunjukkan kebenaran hakiki dari isi hukum Taurat. Hal tersebut nampak dalam sikap kritisnya terhadap ajaran-ajaran dalam Taurat, misalnya saja soal membunuh, soal mempersembahkan persembahan, soal zina, soal perceraian, soal membalas dendam, soal kasih kepada musuh dan lain sebagainya, ya. Jelas, ya, kalau dalam hukum Taurat mengatakan orang yang berzina harus dilempari dengan batu, tapi Yesus mengatakan tidak, ya. Yesus memberi pengampunan. Jangan berbuat dosa lagi. Soal perceraian misalnya, ya, Yesus mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Misalkan soal membalas dendam, gigi ganti gigi, tapi Yesus mengatakan kasihlah, doakanlah mereka yang memusuhi kamu. Inilah yang hukum-hukum Taurat yang disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Nah, Yesus adalah pribadi yang beriman, yang percaya akan Allah dan senantiasa membangun relasi dengan Allah, serta hidup sepenuhnya mau diatur dan dirajai oleh kehendak Allah
dalam ketaatannya yang penuh dan mau melakukan apa saja yang dikehendaki Allah, sekalipun seringkali kehendak Allah itu tidak sama dengan kehendak dirinya sebagai manusia. Misalnya saja waktu Yesus hendak disalib, secara manusia Yesus tahu ya penderitaan yang akan dialami. Yesus mengatakan, "Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendakku tapi atas kehendakmu." Inilah teladan Tuhan Yesus dalam ketaatan, melaksanakan kehendak Allah. Yesus mempunyai relasi yang erat dengan Bapa, dengan Allah Bapa, dan relasi itu diupayakan antara lain dengan berdoa ya dalam setiap saat hidupnya. Ia berdoa pada saat dibaptis ya, ia berdoa pagi-pagi benar pada waktu masih gelap. Ia rehat dari pekerjaannya untuk berdoa. Yesus berdoa juga pada malam hari. Yesus berdoa seorang diri saja. Kadang-kadang ia mengajak para murid menemaninya berdoa. Yesus tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, melainkan sering mendoakan murid-muridnya dan semua manusia. Ya, jadi beriman berarti menyerahkan seluruh hidup secara telak dan sadar dan untuk melakukan kehendak Bapa. Ya, sekali lagi beriman berarti menyerahkan seluruh hidupnya secara total ya dan sadar untuk melakukan kehendak Bapa. Nah, Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Nah, Yesus melupakan keinginannya sendiri demi Bapa. "Bapa, kalau boleh ya, jauhkanlah daripadaku penderitaan yang harus aku alami, tetapi jangan menurut kemauanku, melainkan menurut kehendak Bapa saja." Dan pada akhirnya Yesus menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada Bapa. Nah, pada saat wafatnya Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Inilah bukti ketaatan iman dan bukti kasihnya kepada sahabat-sahabatnya, kepada kita demi keselamatan kita semua. Nah, teman-teman, kita akan mengakhiri pembelajaran kita dan berdoa. Kita akan mendaraskan Mazmur 103. Sekali lagi, itulah yang bisa kita pelajari, bagaimana membangun persahabatan sejati. Kata-kata yang paling bisa kita ingat adalah saat persahabatan sejati dibangun ketika orang mau menyerahkan segalanya, termasuk nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan ini yang dilakukan oleh Yesus dan juga harus kita teladani. Kita juga harus membangun sikap-sikap agar persahabatan yang sudah kita laksanakan, persahabatan yang sudah terjadi itu tidak rusak, yaitu dengan menyingkirkan egoisme dan sikap tidak jujur atau bohong. Nah, teman-teman, kita akan mengakhiri pembelajaran kita dan berdoa. Kita daraskan Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah diperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian jauhnya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, sehari-harinya seperti rumput,
seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempat tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada janjinya dan yang setia ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kebenarannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawannya yang perkasa, yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan seruan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, kita sudah mendaraskan Mazmur 103. Kita untuk penilaian kita ada yang harus kalian kerjakan ya, tidak banyak. Ya, rumuskan pengertian sahabat menurut Yesus ya. Tadi kita sudah belajar ya. Yesus ya berikan contoh bagaimana menjadi sahabat itu. Kan Pak Yesus menjadi idola kita ya. Kemudian ketiga, jelaskan apa yang merusak sebuah persahabatan. Ya, tiga ini ya silakan nanti kalian di buku di Google Form ya kepada. Demikian kita hari ini, kita sungguh-sungguh menjadi sahabat bagi Tuhan Yesus. Tuhan dalam bagi kita dalam kita sehari-hari. Oke, di video pembelajaran berikutnya akan tombol di channel DMSOS, silahkan subscribe supaya kita tidak tertinggal materi atau pelajarannya. Tuhan memberkati. Halo.